Dalam Roma pasal 7 membahas tentang hukum Tuhan dan Yesus Kristus. Alkitab berkata, hukum Tuhan hanya mengajarkan orang untuk menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan hukum itu membuat orang menyadari bahwa mereka berdosa. Hukum tidak dapat menghapuskan dosa. Apa itu hukum? Itu adalah 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina dan tulisan-tulisan lainnya seperti itu. Perintah-perintah ini hanya berfungsi untuk membuat orang paham bahwa kita adalah orang berdosa yang selalu melawan Tuhan, menyinggung Tuhan. Ada banyak sekali hukum yang banyak. Namun hukum tidak bisa membuat seseorang selamat. Hukum tidak dapat menyelamatkan manusia. Siapa yang menyelamatkan kita? Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Sedangkan fungsi hukum adalah memberitahu kita bahwa kita ini orang berdosa. Apa yang harus dilakukan orang berdosa? Perlu penebusan dosa. Saat perjanjian lama, kamu adalah orang berdosa, perlu penebusan. Kamu telah menyinggung Tuhan. Gunakan seekor sapi jantan atau kambing jantan untuk menebus dosa. Begitulah. Di akhir Alkitab, Kitab Wahyu menyatakan bahwa darah sapi dan kambing jantan tidak bisa menebus dosa. Sapi jantan harganya hanya Rp10.000 satu ekor sapi. Satu kambing jantan seperti satu sapi jantan. Seekor kambing jantan seharga Rp1.000. Nilai 1.000 atau Rp10.000 itu tidak bisa menebus dosa. Jadi sebenarnya sapi dan kambing jantan adalah simbol dari Yesus Kristus yang akan menebus dosa kita nanti. Oleh karena itu kita memahami semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Ya, semua orang menyinggung Tuhan. Semua orang melawan Tuhan. Entah saat kita kecil kita melakukan dosa zina, dosa percabulan atau penyembahan berhala. Dosa macam-macam. Dosa yang tiada habisnya. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Karena itu kalau berdosa, maka kita membutuhkan Yesus untuk menanggung dosa kita. Yesus wafat di salib untuk dosa kita. Jadi semua yang menerima Yesus untuk menanggung dosanya, semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan, dosanya akan diampuni. Lalu, dosa diampuni, Tuhan akan menghapus kemarahannya terhadap kita. Menghapus kemarahan terhadap kita. Fungsi hukum adalah memberitahu kita bahwa kita berdosa. Tuhan Yesus telah datang. Dia sudah mati menanggung dosa kita. Jadi semua yang percaya padanya sekarang hidup untuknya. Hidup dan mati untuknya. Dan sejak sekarang, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Mengaku dalam mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Dia telah bangkit. Mulut sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan kita. Percaya Dia adalah anak Allah. Maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Sejak sekarang, kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Karena itu kita sudah menerima Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Setiap hari memuji Tuhan. Memuji Bapa Surgawi. Tuhan adalah imam besar. Tuhan menyelamatkan kita agar kita bersama Dia menjadi imam. Bersama menjadi raja. Fungsi imam adalah, tugas imam adalah memuji Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan. Isi doa adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Isi pujian adalah, memuji Tuhan Bapa. Lagu rasa syukur kepada Tuhan adalah tujuan penebusan kita. Tentu saja, kita juga berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, itulah tujuan semua orang percaya Tuhan. Saudara-saudara, kalian lihat di antara kami ada saudara dan saudari yang sangat terhormat. Sungguh sangat terhormat. Tetapi saudara-saudari terhormat ini bukan karena membaca Alkitab sendirian, atau menghafal Alkitab, melainkan karena mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Mengasihi Bapa Surgawi, lalu menyerahkan seluruh hidup kepada Bapa. Bahkan sudah bertekad, hidup sungguh untuk Tuhan. Bahkan rela dibunuh. Karena itulah Yesus mengasihi saudara-saudari ini. Maka mereka menjadi mulia. Mulai sekarang, marilah kita banyak memuji Bapa Surgawi. Dengan nyanyian terindah untuk Bapa. Dengan doa terindah untuk Bapa Surgawi. Dengan kasih terindah untuk Tuhan Bapa. Ah, seperti itu sudah cukup. Dengan begitu kita selamat selama-lamanya. Tidak akan jatuh. Selalu tak akan jatuh. Tidak jatuh karena siapa yang menjaga kita agar tak terjatuh meninggalkan Tuhan? Itu karena Tuhan. Semua dipelihara, karena Dia sangat mengasihiku. Pengasih Bapa Surgawi ini sangat besar. Aku akan selamanya, tak pernah jatuh. Dia mengasihi saya, seseorang mengasihi Tuhan. Seseorang yang percaya kepada Tuhan tidak akan jatuh. Jatuh itu maksudnya. Jatuh berarti seseorang berbuat dosa. Melakukan perbuatan dosa disebut jatuh. Seseorang jatuh meninggalkan Tuhan. Itu yang disebut jatuh. Kalau sangat mengasihi Bapa Surgawi, sangat mengasihi Tuhan, maka tidak akan jatuh lagi. Bukan karena hukum Taurat. Kemenangan kita bukan karena hukum Alkitab. Melainkan karena cinta dan iman kepada Tuhan. Semoga kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus dan Bapa kita, Yahweh. Amin.